Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Selawati, saya seorang konselor dari STOP Psikologi yang akan membantu kakak untuk menangani permasalahan yang sedang kakak alami. Dalam kegiatan konseling ini, saya sebagai konselor yang tentunya akan menunjung tinggi asas-asas yang terdapat. Dan asas-asas yang harus kakak ketahui adalah yang pertama ada asas keterbukaan, di mana kalian harus secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahan yang kalian miliki tanpa adanya rasa tutup menutupi diri dari diri kalian sendiri. Kedua, ada asas kesukarelaan, di mana asas kesukarelaan ini adalah seorang klien harus secara sukarela menyampaikan semua jenis permasalahannya kepada konselor tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dan juga terakhir yaitu ada asas kerahasiaan, di mana di sini saya sebagai konselor wajib merahasiakan segala permasalahan yang sudah kalian ceritakan kepada saya. Apakah kakak sudah bisa memahami tentang asas-asas yang saya berikan? Sudah, Kak. Baik, sebelum melakukan kegiatan konseling ini, saya akan membantu untuk memimpin berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kakak sebelumnya, silahkan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama, alamat tinggal, dan umur. Silahkan, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Perkenalkan, nama saya Zeta Adha. Saya tinggal di Kampung Sawah, dan untuk umur saya baru 17 tahun, Kak. Baik, saya persilahkan Kak Zeta untuk menceritakan permasalahan yang sedang kakak hadapi ini. Jadi gini, Kak, saya sebentar lagi kan lulus ya. Saya bingung dengan perencanaan karir saya. Seperti apa ya, Kak? Maaf, kalau misalnya boleh tahu, bingungnya itu seperti apa ya, Kak Zeta? Baik. Permasalahan yang sedang saya alami itu ketika saya sudah lulus sekolah, saya bingung mau bekerja di mana karena saya tidak memiliki perencanaan karir ke depannya, Bu. Baik, jadi permasalahan Kak Zeta itu tentang perencanaan karir, betul? Iya, betul, masalah karir. Baik, kalau untuk masalah kakak ini, apakah kakak mempunyai atau keinginan melanjutkan pendidikan setelah lulus dari sekolahnya? Belum tahu sih, Bu. Saya juga bingung jurusan apa yang akan saya ambil. Baik, kalau begitu berarti kakak ada niatan untuk melakukan melanjutkannya mungkin. Sebelumnya, apakah Kak Zeta memahami tentang perencanaan karir? Tidak sama sekali, Bu. Saya tidak memiliki bekal dalam perencanaan karir. Saya bantu tentang pemahaman karir ya Kak Zeta. Alhamdulillah, baik, Bu. Terima kasih banyak. Baik, pada dasarnya yang dimaksud dengan karir itu adalah sebuah pilihan ya, profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan tingkatkan semaksimal mungkin. Sedangkan untuk perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasarkan pada potensi seperti minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas maupun kuantitas. Sesungguhnya dalam perencanaan karir ini yang ditekankan bukan hanya pada pekerjaan apa yang nantinya kita peroleh, tetapi pada persiapan-persiapan yang kita lakukan.
Setelah satuan persiapan yang sangat penting adalah memilih pendidikan dan keterampilan yang akan dikembangkan. Apakah bisa dipahami, Kak Zeta? Oh, iya, Bu. Lalu apakah perencanaan kalian mempunyai langkah-langkah, Bu? Pertanyaan yang bagus ya, Kak Zeta. Tentunya ada ya, Kak Zeta. Oh, ada ya, Bu, ya. Kalau ada itu seperti apa ya, Bu, ya? Dan apa yang harus saya siapkan ya, Bu, kira-kira? Baik, Kak Zeta, saya bantu ya. Langkah-langkahnya adalah, pertama ada mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kedua, ada tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Pikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai, mampu kita kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Ketiga adalah cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita, yaitu sesuai bakat serta minat yang kita miliki. Latar belakang pendidikannya juga, kondisi kerja, serta lingkungan yang kita harapkan. Serta hal-hal yang akan memberikan kejelasan arah dan fokus karir pekerjaan kita. Keempat, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi, karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan nanti. Lanjut, kita kelima, kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting ya bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategis selanjutnya. Keenam, Anda ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekati kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang lebih telah kita buat. Ketujuh, ada hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber-sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. Kedelapan, ada cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang kakak miliki. Ya, ini dapat membantu kakak untuk memberikan penjelasan dan arahan mengenai karir atau pekerjaan yang pilihan kakak. Apakah bisa dipahami, Kak Zeta? Uh, iya, Bu. Seperti itu ya, Bu, untuk langkah-langkahnya. Saya baru memahaminya sih, Bu. Baik, untuk Kak Zetanya sendiri, apakah sudah mengetahui atau melihat atau mempunyai kemampuan serta bakat yang kakak tahu atau kakak miliki? Untuk saya bakat ada di komputer. Uh, di komputer itu saya udah bisa mulai merakit, terus dan saya pun memiliki ketertarikan yang luar biasa di bidang IT ini. Seperti itu, Bu. Baik, itu sangat keren ya Kak. Bahkan sudah bisa merakit komputer. Berarti berbau dengan komputer ya. Berarti dan kakak juga bilang kakak mempunyai keterkaitan di bidang IT. IT itu boleh saya tahu IT itu apa ya Kak kira-kira? Kalau saya baca di artikel-artikel atau di sumber mana itu, IT itu lebih ke informatika atau ilmu teknologi gitu deh, Bu. Saya juga masih awam juga ya. Jadi yang saya tahu sekedar informatika, uh, ilmu teknologi, pokoknya yang teknologi-teknologi komputer deh, Bu. Sepertinya saya minat banget di situ. Wah, kalau kayak gitu keren Kak Zeta. Itu juga bisa jadi langkah Kak Zeta untuk merencanakan karirnya Kak Zeta. Kak Zeta mempunyai kemampuan bakat di dunia komputer. Bahkan Kak Zeta juga udah mencari informasi tentang IT itu seperti apa. Eh, itu bisa menjadi sebuah langkah pertama buat Kak Zeta untuk merencanakan karir. Mungkin apakah Kak Zeta sudah mencari tahu belum tentang
IT itu kan kita perlu kuliah lagi. Kakak sudah mencari tahu belum di perkuliahan itu? Mencari tahu tentang apa tadi, Bu? Mencari tahu ada atau mencari tahu tentang kampusnya ada di mana, yang ada jurusan IT, seperti itu. Paling yang saya tahu sih yang dekat rumah aja sih, Bu, sisanya saya kurang tahu ya. Baik, kalau gitu. Kalau kita lihat ini, Kak Zeta mempunyai bakat kok di komputer dan punya keterkaitan di bidang IT. Apakah Kak Zeta sebelumnya akan berencana kepikiran nggak untuk saya melanjutkan di bidang yang saya sukai gitu, disesuaikan bakat yang Oh, saya miliki? itu jelas sih, Bu. Karena ya memang saya melakukan apa yang saya suka, Pak. Oke, baik. Secara nggak sadar, Kak Zeta sebenarnya sudah menentukan karir yang akan Kak Zeta pilih, yaitu sebagai seorang IT. Dan Kak Zeta juga sudah melihat bahwa ada satu kampus universitas yang dekat rumah Kak Zeta, bahkan itu di situ ada memiliki jurusan IT. Dan ya mungkin Kak Zeta nanti bisa searching eh, di mana aja yang ada jurusan IT, di kampus-kampus mana aja. Untuk Kak Zeta juga bisa melanjutkan kuliah di bidang IT. Mungkin itu aja sih saran dan solusi yang saya mungkin bisa membuat Kak Zeta menjadi lebih baik dan dapat mengentaskan permasalahan yang sedang Kakak alami ini. Bagaimana Kak Zeta untuk tanggapannya? Iya, Bu, ya, betul. Saya juga nggak sadar sih ya, Bu, ya. Ya mungkin kalau misalnya Bu nggak nanya kayak begitu, saya sampai sekarang masih, belum ngeh ya, Bu, ya. Dan menurut saya dapat, memahami dan saya merasa apa yang Ibu katakan ada benarnya. Dan saya bisa menerima saran dan solusi yang Ibu berikan untuk permasalahan yang saya alami sekarang. Nah, permasalahan ini juga akhirnya dapat menemukan jawaban yang dari waktu itu sering bertanya-tanya seperti apa saya kalau lulus dari sekolah itu harus seperti apa, langkah-langkah apa yang harus diambil, jangan sampai saya salah melangkah sih, Bu, seperti itu. Oke, baik. Alhamdulillah ya Kak Zeta. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan lagi yang bisa saya bantu? Mungkin itu sudah lebih dari cukup yang saya harapkan sih, Bu, bahkan ini di luar ekspektasi saya sih. Alhamdulillah kalau begitu mungkin kita akhiri aja ya kegiatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesukarelawan kakak dalam melakukan kegiatan konseling ini dan mempercayai saya untuk membantu kakak dalam mengentaskan permasalahan yang sedang kakak alami saat ini. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada pertanyaan nanti ketika ada pertanyaan dan menceritakan permasalahan kakak yang lainnya, mungkin akan kita lakukan di sesi kegiatan konseling selanjutnya ya Kak, yang tentunya semua kita jadwalkan kembali, baiknya seperti apa, yang jelas kita seperti ini melalui Zoom, tidak melakukan eh, konseling langsung, karena kita melakukan cyber counseling dengan menggunakan teknik seperti kayak gini ya Kak. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam pelayanan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Kak Zeta, saya matiin ya. Terima kasih. Oke.